memberikan apresiasi atau penghargaan dan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sobat pelatihan yang budiman, juara anugerah GTK akan mendapatkan hadiah pada Hari Guru Nasional setiap tahunnya. GTK Madrasah Berprestasi dapat diikuti oleh guru RA atau madrasah, kepala RA atau madrasah, juga tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya adalah pengawas, laboran, dan pustakawan di madrasah. Oke, Bapak Ibu sobat pelatihan yang selalu semangat, kita lihat kelengkapan untuk portofolio. Untuk syarat mengikuti anugerah GTK Madrasah Berprestasi adalah biodata yang berisi tentang bukti fisik pendidikan, sertifikat pelatihan, kemudian sertifikat keikutsertaan forum ilmiah, penghargaan di bidang pendidikan. Selanjutnya, sobat pelatihan yang semangat, ketentuan lainnya adalah peserta GTK Madrasah Berprestasi harus membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk best practice. Best practice adalah berisi program atau kegiatan pengembangan di satuan pendidikan masing-masing yang telah dilaksanakan. Peserta anugerah GTK Madrasah yang masuk final harus melakukan presentasi best practice di depan dewan juri. Nah, seperti sobat pelatihan lihat di foto, apakah sobat pelatihan ingin seperti mereka? Mari ikuti pelatihan penulisan best practice ini dengan baik agar sobat pelatihan bisa mengikuti anugerah GTK Madrasah Berprestasi. Untuk kegiatan belajar pada pelatihan penulisan best practice ini, sobat pelatihan akan menerima materi pertama tentang konsep dan sistematika best practice. Yang kedua adalah bagian pendahuluan dari best practice. Yang ketiga, bagian kajian pustaka. Kemudian bagian pembahasan masalah, kesimpulan, dan rekomendasi. Sobat pelatihan juga akan mendapatkan materi tentang kaidah kebahasaan, kemudian aplikasi sitasi ilmiah, juga cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar label, daftar lampiran, dan sebagainya. Baik sobat pelatihan yang selalu semangat, kita mulai dengan materi pertama tentang konsep dan sistematika best practice. Best practice berasal dari bahasa Inggris kata best yang artinya terbaik dan practice artinya adalah pengalaman atau praktek. Jadi best practice adalah praktek terbaik keberhasilan dari seorang guru atau kepala madrasah atau pengawas atau laboran atau pustakawan dalam mengatasi berbagai masalah di madrasahnya. Oke, best practice mampu mengembangkan cara baru. Nah, ini adalah indikator, ya, indikator dari best practice. Ya, penanda khas dari best practice yang pertama harus bisa mengembangkan cara baru yang inovatif dalam memecahkan suatu masalah di madrasahnya. Nah, seperti kita lihat ya di gambar, seorang guru RA menciptakan inovasi dengan membuat media pembelajaran untuk implementasi P5 PPRA. Penanda yang kedua, untuk best practice juga harus, nah apalagi nih ya, mempunyai perubahan atau perbedaan dengan yang sudah dilakukan oleh orang lain ya, yang hasilnya itu luar biasa atau outstanding result ya.
Jadi wah, luar biasa hasilnya. Nah, pada gambar kita lihat di sana guru yang mengimplementasikan P5PPRA dengan membuat hand sanitizer, kemudian membuat sabun dan sebagainya dari bahan alam. Nah, siswanya begitu semangatnya. Yang ketiga, indikator dari best practice mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan, atau keberhasilannya ini harus lestari, tidak hanya sesaat. Itu ya Bapak Ibu ya, harus lestari, tidak boleh sesaat. Nah, seperti contoh kita lihat di sini adalah inovasi dari kepala madrasah dengan membuat madrasahnya menjadi madrasah yang smart digital, sehingga semua siswanya belajar menggunakan digital, secara digital. Oke. Yang keempat ya Bapak Ibu ya, yang keempat indikator keberhasilannya adalah mampu menjadi model dan memberikan inspirasi dalam membuat kebijakan. Nah, ini seperti kita lihat di gambar, kepala madrasah melaksanakan program project based learning di madrasahnya. Oke, itu adalah indikator keberhasilan, indikator dari best practice. Dan yang terakhir, best practice harus ekonomis dan efisien. Ya, seperti kita lihat pada gambar tadi juga ya, seorang guru melakukan inovasi dengan melakukan P5PPRA, membuat hand sanitizer dan lain sebagainya dari bahan alam. Jadi dengan cara yang mudah dan ekonomis dan efisien. Oke, itu adalah indikator best practice. Nah, sobat pelatihan yang semangat, best practice bisa dibuat dengan metode STAR. Nah, STAR adalah singkatan dari pertama S, situasi. Nah, situasi adalah kondisi yang akan menjadi latar belakang masalah kita. Kemudian yang kedua, T, tantangan. Nah, tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan best practice itu. Yang ketiga, aksi. Aksi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi yang dilakukan, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat. Nah, itu adalah aksi. Yang terakhir R, refleksi hasil. Nah, refleksi hasil dari langkah-langkah yang sudah dilakukan. Oke, jadi STAR, STAR. Sobat pelatihan yang hebat, selanjutnya kita akan masuk ke sistematika dari best practice. Sistematika terdiri dari 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama, bagian awal adalah halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel dan sebagainya kalau ada. Oke. Selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi, bagian pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian bagian kajian pustaka yang menjelaskan antara teori dengan best practice yang telah dilakukan. Oke, yang selanjutnya pada bagian isi adalah bab ketiga, bab pembahasan masalah, di mana di sini isinya adalah data-data seorang guru pada pembelajaran di kelasnya, kamat misalnya data-data untuk di madrasahnya, dan pengawas data-data di madrasah binaannya yang terkait dengan idenya ya, untuk mengatasi pemecahan masalah di tempat tugasnya. Terus bab terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, terakhir bagian penunjang. Bapak Ibu sobat pelatihan yang selalu semangat, jangan lupa daftar pustaka dan lampiran harus ada ya dalam best practice. Demikianlah sobat pelatihan yang semangat, konsep best practice. Silakan sobat pelatihan untuk melakukan evaluasi diri.
untuk mencari ide